Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau merasa bahwa ibadahmu berjalan tapi hatimu tetap sepi? Seolah-olah tubuhmu sujud tapi jiwamu masih berdiri jauh? Ada jarak yang tidak bisa dijelaskan, ada getaran yang hilang, ada cahaya yang terasa redup. Padahal engkau sudah berusaha, berdoa, berzikir, bersujud, namun entah mengapa kedekatan itu seperti belum benar-benar menyentuhmu. Mungkin selama ini kita mencari ibadah yang dilakukan tubuh, tapi lupa menemukan ibadah yang hidup di dalam hati. Maka mari kita berjalan pelan dan masuk ke dalam makna yang lebih dalam. Karena ada rahasia besar yang menunggu di pintu hatimu. Rahasia tentang ibadah yang bukan hanya dilakukan, tapi dihayati dan dihidupkan. Bab 1. Ibadah itu undangan, bukan kewajiban. Banyak dari kita yang memandang ibadah sebagai sesuatu yang harus dilakukan. Sesuatu yang jika ditinggalkan akan membuat kita merasa bersalah, seolah-olah ibadah adalah beban yang diletakkan di atas bahu kita. Padahal jauh di balik perintah itu, ada sesuatu yang lebih lembut, lebih halus, lebih mendalam. Ibadah adalah undangan dari Tuhan kepada hamba-Nya. Bukan panggilan yang memaksa, tetapi panggilan yang mengetuk hati dengan lembut, seolah berkata, "Pulanglah sebentar, aku ingin engkau dekat." Coba bayangkan ketika azan berkumandang, itu bukan sekadar suara dari masjid, itu adalah panggilan yang turun dari langit, mengetuk pintu jiwa kita. Tidak memaksa, tidak menekan, tetapi mengingatkan bahwa di balik kesibukan kerja, kegelisahan pikiran, dan kelelahan hidup yang tidak pernah selesai, ada tempat kembali, ada pelukan yang menunggu, ada kehadiran yang selalu ada, meski kita sering melupakannya. Azan adalah panggilan pulang, bahkan sebelum kita melangkah. Namun banyak dari kita datang kepada ibadah hanya dengan tubuh, bukan dengan hati. Kita berdiri, ruku, dan sujud, tetapi pikiran masih berlari ke urusan dunia. Bibir melafalkan doa, namun hati tertutup oleh beban yang tidak kita lepaskan. Inilah sebabnya mengapa ibadah sering terasa kosong. Bukan karena kurangnya bacaan, bukan karena gerakannya salah, tetapi karena hati belum diajak ikut serta, hati tertinggal di belakang. Sebelum memulai ibadah, cobalah berhenti sejenak. Tarik nafas perlahan, biarkan dunia mereda dari dalam dirimu, dan katakan dalam hati, "Aku akan menghadap kepadamu." Bukan kepada aturan, bukan kepada kewajiban, tetapi kepada Dia yang menciptakanmu dengan penuh kasih. Ketika hati mulai hadir, engkau akan merasakan sesuatu yang berubah. Sujud terasa lebih dalam, zikir terasa lebih hangat, dan salat bukan lagi rutinitas tetapi perjumpaan. Karena ibadah yang hidup bukan tentang gerakan, bukan tentang hafalan. Ibadah yang hidup adalah ketika hati kembali mengenal arah pulangnya. Ketika engkau sadar bahwa dalam setiap sujud, engkau sedang mendekat kepadanya, dan ketika engkau mendekat, engkau tidak pernah pulang dengan tangan kosong. Engkau pulang dengan kedamaian yang tidak pernah bisa diberikan dunia. Bab 2. Ketika ibadah menjadi rutinitas tanpa rasa. Seringkali kita menjalankan ibadah karena sudah terbiasa. Dari kecil diajarkan begini, maka kita pun mengulangnya hingga dewasa. Kita salat di waktu-waktu tertentu, kita membaca doa, kita berzikir, namun semuanya berlangsung seperti mesin yang bergerak otomatis. Kita melakukan, tapi tidak benar-benar hadir. Dan ketika ibadah berhenti hanya menjadi kebiasaan, ia kehilangan ruhnya. Ia hilang dari hati dan hanya tertinggal sebagai gerakan yang kering. Inilah yang membuat ibadah tidak mengubah diri, meski dilakukan setiap hari. Jika engkau pernah merasa ibadahmu hambar, tidak menenangkan, tidak menyejukkan, jangan terburu-buru menyalahkan dirimu. Itu bukan tanda engkau jauh, tetapi tanda bahwa hatimu sedang meminta engkau untuk kembali menghayati. Hati sedang mengetuk pelan, berkata, "Ajak aku, jangan tinggalkan aku di luar." Karena sesungguhnya yang membuat ibadah menjadi hidup adalah kehadiran hati. Tanpa hati, ibadah akan terasa kosong, seperti rumah tanpa penghuni, seperti tubuh tanpa jiwa. Cobalah sesekali berhenti di tengah salatmu, bukan berhenti gerakan, tetapi berhenti di dalam batinmu. Rasakan setiap gerak itu bukan sebagai kewajiban,
tetapi sebagai perjalanan. Saat engkau berdiri, rasakan engkau sedang berdiri di hadapan Tuhan. Saat engkau ruku, rasakan engkau sedang merendahkan dirimu dari segala keangkuhan. Saat engkau sujud, rasakan dahi yang menyentuh bumi itu sebagai penyerahan penuh, penyerahan seluruh hidupmu kepadanya. Ketika kesadaran itu hadir, walau hanya sebentar, engkau akan merasakan ibadah mulai bernapas. Dan jangan takut jika pada awalnya engkau belum merasakan apa-apa. Hati yang lama jauh dari keheningan memang perlu waktu untuk kembali peka. Sama seperti air yang keruh, ia butuh waktu untuk menjadi jernih kembali. Teruslah hadir pelan-pelan, dengan kelembutan, tanpa memaksa, tanpa menuntut rasa tertentu. Karena ibadah bukan untuk mencari sensasi. Ibadah adalah proses melembutkan hati, sedikit demi sedikit, hari demi hari, hingga suatu saat tanpa kau sadari, jiwamu mulai pulang. Ketika ibadah tidak lagi sekadar kebiasaan, tetapi menjadi sebuah perjumpaan, engkau akan merasakannya sendiri. Engkau tidak lagi sekadar melakukan, tetapi engkau kembali hidup. Ada kehangatan yang lembut, ada kedamaian yang melapangkan, ada rasa bahwa engkau tidak sedang sendirian di dunia ini, karena sejatinya engkau sedang bersama Dia yang selalu menunggu dengan penuh kasih sampai engkau benar-benar datang. Bab 3. Sujud. Saat hati pulang ke tempat terdalamnya. Ada satu titik dalam ibadah yang paling lembut, paling sunyi, dan paling dekat dengan Tuhan. Bukan saat kita berdiri, bukan saat kita membaca ayat, tetapi saat kita sujud. Ketika dahi menyentuh tanah, seolah seluruh keakuan yang kita jaga selama ini runtuh perlahan. Dalam sujud tidak ada lagi gelar, tidak ada lagi pencapaian, tidak ada lagi kebanggaan. Yang tersisa hanyalah diri kita yang paling jujur, berdiri telanjang di hadapan Allah. Dan justru pada momen itu, hati pulang. Pulang ke asalnya, pulang ke keheningan yang penuh kasih. Sujud bukan sekadar gerakan tubuh yang menunduk, ia adalah bahasa jiwa, bahasa kerendahan, bahasa penyandaran. Sujud adalah pengakuan bahwa kita bukan apa-apa tanpa Dia. Banyak dari kita menahan tangis dalam sujud, meski tidak tahu mengapa. Itu bukan kelemahan. Itu adalah jiwa yang akhirnya menemukan tempat beristirahat setelah terlalu lama membawa beban sendiri. Dan ketika sujud dilakukan dengan hati yang hadir, engkau akan merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Rasa hangat yang datang dari dalam, bukan dari luar. Cobalah suatu kali ketika engkau sujud, biarkan segalanya luruh. Biarkan segala keluhanmu turun bersamaan dengan nafas yang engkau lepaskan. Biarkan segala ambisi dan kekhawatiranmu melebur bersama tanah tempat dahi itu bersandar. Jangan terburu-buru bangkit. Diamlah sebentar. Rasakan keheningan itu, rasakan bahwa engkau sedang lebih dekat daripada waktu kapanpun sebelumnya. Karena Rasul mengatakan, sujud adalah saat terdekat seorang hamba kepada Tuhannya. Dan orang yang memahami itu tidak pernah lagi sujud dengan tergesa. Saat sujud telah menjadi rumah bagi jiwamu, engkau tidak lagi bersujud karena kewajiban. Engkau bersujud karena engkau rindu. Karena di sana engkau menemukan tenang, karena di sana engkau menemukan dirimu yang sebenarnya. Dunia bisa bising, pikiran bisa penuh, hidup bisa melelahkan, tetapi sujud selalu menjadi tempat kembali, tempat yang tidak pernah menolak kedatanganmu. Tempat yang tidak pernah menghakimimu, tempat yang selalu terbuka untukmu, apapun keadaanmu. Dan pada akhirnya, engkau akan menyadari bahwa sujud bukan hanya bagian dari salat. Sujud adalah cara Tuhan memelukmu tanpa harus menggunakan tangan. Ketika dahi menyentuh bumi, langit sedang membuka jalan. Saat engkau merendahkan diri, Allah sedang meninggikan hatimu. Di titik terendah tubuhmu, engkau mencapai kedekatan yang tertinggi dengannya. Dengan sujud, engkau pulang, selalu diterima, selalu dicintai. Bab 4. Zikir. Ketika nama Allah menjadi nafas jiwa. Zikir bukan hanya tentang menggerakkan bibir. Zikir adalah menghidupkan kembali sesuatu yang telah lama tertidur di dalam hati. Banyak orang menyebut nama Allah tetapi tidak merasakannya. Bukan karena mereka tidak sungguh-sungguh, tetapi karena hati mereka masih penuh dengan suara dunia. Untuk itu, zikir perlu dibawa dengan pelan, dengan lembut,
seolah engkau sedang berbicara kepada seseorang yang sangat engkau cintai. Sebut namanya seperti engkau memanggil kekasih yang engkau rindukan, perlahan, penuh rasa, tanpa terburu-buru. Saat engkau menyebut Allah, coba biarkan kata itu turun dari bibir ke dada. Rasakan getarannya yang halus, karena sesungguhnya nama Allah bukan hanya terdengar oleh telinga. Nama itu didengar oleh ruh. Dan ruh mengenalinya jauh sebelum engkau dilahirkan di dunia. Itu sebabnya ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan ketika zikir benar-benar hadir dalam hati. Seolah engkau sedang kembali kepada sesuatu yang sangat familiar. Sesuatu yang sudah lama engkau cari, tanpa tahu bahwa ia selalu ada di dalam dirimu. Awalnya, pikiran mungkin akan melawan. Pikiran akan melompat ke masalah, ke rencana, ke dunia yang tidak pernah selesai. Jangan marahi pikiran itu. Jangan memaksanya diam. Cukup kembalikan ia dengan lembut. Kembali dan kembali lagi kepada penyebutan namanya. Karena zikir bukan tentang seberapa lama engkau fokus, tetapi seberapa lembut engkau kembali ketika hati berpaling. Kembalinya hati, itulah yang dilihat oleh Allah. Itulah cinta. Perlahan, engkau akan merasakan sesuatu berubah. Suara dunia mulai mengecil. Kegelisahan mulai melonggar. Ada ruang di dalam dada yang terasa lebih lapang, lebih ringan, lebih hangat. Itulah tanda bahwa zikir mulai menembus jiwa. Dan ketika zikir telah menembus jiwa, engkau tidak lagi menyebut nama Allah dengan bibir. Engkau menyebutnya dengan seluruh dirimu, dengan nafasmu, dengan langkahmu, dengan diammu. Hidupmu berubah menjadi pengabdian yang tenang. Dan ketika zikir telah menjadi nafas, engkau tidak akan lagi merasa sendirian di dunia ini, karena engkau merasakan kehadirannya. Bukan dalam kata-kata, bukan dalam logika, tetapi dalam rasa yang lembut dan halus. Rasa yang membuatmu tahu bahwa apapun yang terjadi, engkau selalu dijaga, selalu ditemani, selalu dicintai. Zikir bukan hanya ibadah. Zikir adalah cara Allah mengetuk hati dan berkata, pelan, aku dekat, lebih dekat dari yang kau kira. Bab 5. Ketika hati menjadi tempat turunnya cahaya. Ada saat dalam hidup kita ketika dunia terasa berat, pikiran penuh, langkah lelah, dan hati terasa jauh dari kehangatan. Pada saat seperti itu, banyak yang mencari pelarian keluar diri, hiburan, percakapan, aktivitas, bahkan kesibukan yang tidak berhenti. Namun ketenangan sejati tidak pernah datang dari luar, ia hanya muncul ketika hati menjadi jernih kembali. Dan ibadah yang hidup adalah jalan untuk menjernihkan hati itu. Karena hati adalah tempat turunnya cahaya. Jika hati keruh, cahaya itu tidak terlihat. Jika hati lapang, cahaya itu memancar tanpa harus dipaksa. Hati yang jernih bukan berarti hati yang tidak pernah terluka. Hati yang jernih adalah hati yang tahu kemana pulang ketika terluka. Saat engkau bersujud, saat engkau berzikir, saat engkau duduk dalam keheningan beberapa detik sebelum sholat, disitulah hati sedang dibersihkan. Bukan dibersihkan oleh bacaanmu, bukan oleh gerakanmu, tetapi oleh rasa hadirnya dirimu kepada Allah. Rasa bahwa engkau sedang menghadap kepada Zat yang mengerti seluruh ceritamu, bahkan yang tidak pernah engkau ucapkan kepada siapapun. Banyak orang beribadah dengan tubuh, tetapi hatinya masih berada di luar. Hati masih memikirkan dunia, memikirkan apa yang belum selesai, memikirkan kecemasan yang menumpuk. Namun jika engkau mau memulai dengan perlahan, dengan satu tarikan nafas yang dalam sebelum takbir, engkau akan merasakan sesuatu yang berubah. Seolah engkau berkata kepada dirimu sendiri, aku di sini, aku hadir, aku pulang. Dan pada saat itu, hati mulai membuka ruang. Ruang untuk cahaya masuk, ruang untuk damai turun. Ruang untuk Allah tinggal. Ketika hati telah mulai jernih, engkau akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Bukan lagi melihat dengan mata, tetapi dengan kesadaran orang-orang yang dulu engkau anggap menyakiti, ternyata hanya sedang mengajarimu. Peristiwa yang dulu engkau sesali, ternyata sedang membentukmu, dan takdir yang dulu engkau pertanyakan, ternyata sedang membawamu mendekat. Inilah yang disebut cahaya. Cahaya bukan sesuatu yang terlihat oleh mata. Ia dirasakan oleh hati, sebagai pengertian yang tiba-tiba hadir tanpa penjelasan. Dan di titik itu engkau akan menyadari
bahwa ibadah bukan sekadar kewajiban yang harus ditunaikan. Ibadah adalah cara Allah membentuk hati, menghaluskan, melembutkan, menjernihkan, hingga hati itu mampu menerima cahayanya, hingga hati itu mampu melihat hidup dengan mata yang baru, hingga hati itu memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi pada akhirnya adalah perjalanan pulang kepadanya. Engkau tidak berjalan sendirian, engkau sedang dituntun, pelan-pelan, dengan penuh kasih, selalu. Bab 6. Ketika hati menjadi tempat ibadah. Ada saatnya manusia baru memahami bahwa ibadah bukan hanya dilakukan oleh tubuh, tetapi oleh hati. Karena hati adalah pusat semua rasa, tempat segala gerak batin bermula. Jika hati gelisah, ibadah terasa berat. Jika hati terhijab, ibadah terasa seperti rutinitas kosong. Namun ketika hati mulai lembut, ketika ia belajar untuk tunduk tanpa paksaan, ibadah menjadi seperti aliran air yang menenangkan. Ia tidak melelahkan, tidak memaksa, dan tidak meminta balasan apapun, ia hanya mengalir. Karena hati tahu kepada siapa ia kembali dan kepada siapa ia bersandar. Hati yang hidup dalam ibadah adalah hati yang mengenal kehadiran Allah, bukan hanya dalam masjid, tetapi dalam setiap helaan napas ia merasakan bahwa Allah tidak pernah jauh. Bahkan ketika bibir tidak berucap, hati sedang berzikir. Bahkan ketika tubuh tidak bergerak, ruh sedang sujud. Tidak ada jarak antara hamba dan penciptanya, kecuali jarak persepsi yang tercipta oleh pikiran yang lupa. Maka ketika hati kembali sadar, ia menemukan bahwa Allah selalu ada, sangat dekat, lebih dekat dari segala kedekatan. Namun perjalanan untuk membuat hati menjadi tempat ibadah bukan perjalanan yang mudah. Hati harus melewati pembersihan, luka-luka yang lama harus disembuhkan, keangkuhan harus direndahkan, ego harus dilembutkan, hati harus belajar menerima bahwa dirinya bukan penguasa, tetapi hamba. Proses ini tidak cepat, tidak pula instan. Ia seperti menanam pohon, hari ini menanam, esok menyiram, lusa merawat, namun buahnya mungkin baru terlihat setelah waktu yang panjang. Tetapi ketika buah itu datang, ia adalah manis yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia. Dan ketika hati telah menjadi rumah ibadah yang hidup, maka seluruh kehidupan pun berubah. Senyum menjadi zikir, langkah menjadi doa, diam menjadi tafakur, tangisan menjadi penyucian. Bahkan tidur pun berubah menjadi penyerahan diri. Tidak ada lagi hal yang dianggap profan atau sia-sia, karena semuanya menjadi bagian dari perjalanan pulang kepada Allah. Hidup tidak lagi dirasakan sebagai beban, tetapi sebagai taman tempat hamba berjalan, perlahan menuju cahaya yang telah menunggu sejak ia diciptakan. Inilah rahasia besar itu, bahwa masjid sejati tidak pernah terbuat dari batu dan bangunan, tetapi dari hati yang mengenal Tuhannya. Dan orang yang sudah menemukan masjid dalam hatinya, ia tidak akan pernah merasa sendirian lagi. Meski ia berjalan seorang diri, di panjangnya kehidupan, ia berjalan bersama Allah. Dan itu cukup, selalu cukup. Bab 7. Zikir yang menghidupkan jiwa. Ada zikir yang hanya keluar dari bibir, berulang-ulang seperti gema yang tidak memiliki arah. Namun ada pula zikir yang tumbuh dari dalam ruh, muncul dengan lembut, pelan, tanpa suara, tetapi mengguncang seluruh kedalaman jiwa. Zikir yang kedua inilah yang menghidupkan manusia. Ia tidak bergantung pada banyaknya ucapan, tetapi pada kesadaran bahwa setiap nama Allah yang diucapkan adalah ketukan halus pada pintu hati. Semakin lembut zikir itu, semakin dalam ia masuk. Semakin pelan ia diucapkan, semakin kuat ia bekerja. Karena yang disentuh bukan telinga, melainkan inti ruh yang paling sunyi. Ketika seseorang mulai berzikir, bukan hanya karena ingin pahala, tetapi karena ia merindukan kedekatan, maka zikir itu berubah menjadi cahaya. Cahaya ini tidak tampak oleh mata, tetapi bisa dirasakan oleh hati. Ia menenangkan yang gelisah, melembutkan yang keras, menundukkan yang sombong, menyembuhkan yang terluka. Hati yang dipenuhi zikir akan merasakan keluasan, seolah dunia yang sempit tiba-tiba lapang. Beban seolah berubah menjadi angin lembut, karena zikir mengingatkan hati bahwa ia tidak pernah berjalan sendiri, ia ditemani oleh Yang Maha Menggenggam. Ada rahasia lain dalam zikir, semakin ia dilakukan dalam diam, semakin kuat dampaknya.
Zikir yang dilakukan dalam kesunyian, tanpa ingin dilihat, tanpa ingin dipuji, tanpa ingin dianggap ahli ibadah, adalah zikir yang paling murni. Ia seperti percakapan rahasia antara hamba dengan Tuhannya. Tidak ada perantara, tidak ada perbandingan, tidak ada kebisingan, hanya dua keberadaan yang saling-saling mengenal. Kehambaan yang lemah dan keagungan yang maha mengasihi. Dan dari percakapan itu lahirlah ketenangan yang benar-benar menembus jiwa. Namun zikir bukan hanya pada waktu-waktu tertentu. Zikir yang hidup adalah zikir yang menyertai setiap aktivitas. Saat berjalan, hati menyebutnya. Saat berbicara, hati tetap mengingatnya. Saat makan, hati mensyukuri pemberiannya. Saat menahan amarah, hati berlindung kepadanya. Zikir seperti ini tidak meninggalkan dunia, tetapi menghidupkan dunia. Ia menjadikan setiap detik sebagai ibadah. Ia mengubah hidup menjadi perjalanan pulang yang indah. Dan orang yang hidup dalam zikir seperti ini tidak pernah kehilangan arah, karena hatinya selalu berada dalam cahaya. Dan pada akhirnya zikir bukan tentang berapa banyak yang terucap, tetapi tentang seberapa dalam nama Allah menetap di dada. Jika nama itu telah terpatri di dalam hati, maka ia akan menyala bahkan saat bibir tidak bergerak. Ia menjadi nadi ruh, ia menjadi nafas jiwa. Dan orang yang telah menjadikan zikir sebagai kehidupan, tidak lagi mencari Allah di luar dirinya, karena ia telah menemukannya di dalam keheningan hatinya sendiri. Dalam keheningan itulah jiwa kembali pulang. Bab 8. Sujud yang tidak lagi mengandalkan lantai. Ada sujud yang dilakukan oleh dahi yang menyentuh tanah, namun hati masih berdiri tegak dalam keangkuhan. Dan ada sujud yang dilakukan oleh ruh, meski tubuh sedang berada dalam posisi biasa. Sujud yang kedua inilah yang menjadi puncak kedekatan. Sujud yang tidak menunggu waktu, tidak menunggu tempat, tidak menunggu sajadah dan ruangan sepi. Sujud yang terjadi ketika hati merendahkan dirinya sepenuhnya di hadapan Allah. Ketika ia sadar betapa kecil dirinya, betapa lemahnya dirinya, betapa segalanya hanyalah titipan yang dapat diambil kapan saja. Dalam kesadaran seperti itu, manusia tidak sedang memaksa diri untuk tunduk. Ia hanya pulang kepada asalnya. Sujud sejati bukan hanya gerakan tubuh yang menuju bumi, tetapi penyerahan ruh yang sepenuhnya kembali kepada Tuhan. Ketika sujud itu hadir, dunia tidak lagi terasa mengikat, ambisi tidak lagi mencengkram. Keinginan tidak lagi menjerat. Hati menjadi lapang seperti padang luas yang diterangi cahaya fajar. Dalam lapangnya hati itu, seseorang menemukan keindahan terbesar dalam ibadah. Ketenangan sujud yang benar membuat manusia berhenti berlari, berhenti mengejar pengakuan, berhenti menunggu pujian. Ia hanya ingin berada dekat dengan Allah, itu saja. Dan itu sudah cukup untuk membuat semua resah larut, seperti embun yang hilang ketika matahari naik. Namun perjalanan menuju sujud batin bukanlah perjalanan yang singkat. Ada ego yang harus dilebur, ada luka yang harus dibersihkan, ada beban yang harus dilepaskan. Sujud tidak akan benar-benar hidup dalam hati yang masih menggenggam dunia dengan kuat. Maka pelan-pelan Allah mengajarkan hambanya melalui ujian, kehilangan, kegagalan, rasa sakit. Semua itu bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk meruntuhkan dinding yang menutupi hati. Ketika dinding itu mulai retak, cahaya pun masuk. Dan dari cahaya itu lahirlah kelembutan. Kelembutan itulah yang menuntun hati menuju sujud sejati. Dan ketika sujud itu hidup, seluruh hidup berubah menjadi ibadah. Tertunduk bukan lagi tanda kelemahan, tetapi tanda pengenalan. Air mata bukan lagi tanda kesedihan, tetapi tanda terbukanya pintu kedekatan. Tersenyum bukan lagi sekadar ekspresi wajah, tetapi bentuk syukur yang mengalir dari dalam. Sujud membuat manusia melihat dunia dengan mata yang baru. Ia tidak lagi sibuk menilai, menghakimi, membandingkan, atau merasa kurang. Ia menerima, ia merasakan, ia memahami bahwa segala sesuatu datangnya dari Allah dan kembali kepadanya. Maka sujud yang tidak membutuhkan lantai adalah sujud yang selalu ada. Dalam berjalan, dalam berbicara, dalam bernafas. Sujud yang hidup bukan lagi gerakan, tetapi keadaan jiwa. Dan orang yang telah sampai pada sujud ini
tidak lagi mencari cara untuk dekat dengan Tuhan, karena ia telah berada dalam dekat itu sendiri. Ia hidup dalam kehadirannya. Ia tenggelam dalam kasih sayangnya, dan setiap helaan nafasnya adalah doa yang tidak perlu diucapkan. Bab 9. Doa yang tidak lagi diucapkan. Ada doa-doa yang panjang, penuh kalimat indah, yang kita lantunkan dengan harapan besar. Namun ada pula doa yang tidak pernah diucapkan, tidak terlihat, tidak terdengar, tetapi lebih didengar oleh Allah daripada semua kata yang pernah kita lafalkan seumur hidup. Doa yang muncul dari kedalaman hati yang benar-benar mengerti bahwa tidak ada tempat lain untuk kembali kecuali kepadanya. Doa seperti ini lahir bukan dari ingatan, tetapi dari kerinduan. Ia hadir ketika seseorang telah lelah bergantung kepada dunia dan menyadari bahwa satu-satunya sandaran yang tidak pernah runtuh hanyalah Allah. Doa tanpa kata adalah doa yang terjadi ketika ruh berbicara langsung kepada Tuhan. Dalam keheningan itu, tidak ada bahasa manusia, tidak ada bentuk, tidak ada struktur, tidak ada aturan. Hanya ada perasaan yang mengalir seperti sungai jernih menuju lautan kasih sayang Allah. Mata mungkin tidak menangis, bibir mungkin tidak bergerak, tangan mungkin tidak terangkat, namun hati sedang tersungkur, sedang berlutut, sedang menyerahkan seluruh dirinya kepada Sang Pemilik kehidupan. Doa seperti ini tidak memerlukan alasan, ia muncul hanya karena cinta. Namun untuk sampai pada doa yang tidak terucap, diperlukan perjalanan hati yang panjang. Ada fase ketika manusia merasa harus banyak meminta, banyak meraih, banyak memohon. Itu adalah bagian dari pertumbuhan ruh. Tapi suatu ketika, setelah melewati banyak kesedihan dan kejatuhan, seseorang mulai memahami bahwa Allah tahu sebelum ia berbicara, Allah mendengar sebelum ia meminta. Allah memberi bahkan sebelum ia menyadari bahwa ia sedang membutuhkan. Dan dari pemahaman ini, lahirlah ketenangan yang dalam doa tidak lagi menjadi tangisan keras yang meminta solusi. Ia menjadi pelukan halus yang menenangkan dada. Doa tanpa kata sering hadir pada momen-momen ketika kita merasa paling hening, saat melihat langit malam yang luas, atau saat hati tersentuh oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Pada saat itulah ruh seperti sedang dipanggil untuk pulang kepada sumbernya. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, tetapi seluruh jiwa sedang berkata, "Aku kembali kepadamu, ya Allah." Dan Allah menjawab, bukan melalui suara, tetapi melalui rasa damai yang tiba-tiba mengisi relung terdalam kita. Rasa damai yang tidak bisa dibeli dan tidak bisa dipaksakan. Dan pada akhirnya, doa tanpa kata adalah tanda bahwa hubungan antara hamba dan Tuhannya telah memasuki tahap kedekatan yang halus. Kedekatan yang tidak membutuhkan bukti, tidak membutuhkan penjelasan, tidak membutuhkan ritual yang rumit. Allah dekat bukan karena kita memanggilnya, tetapi karena Dia memang tidak pernah jauh. Doa tanpa kata adalah ketika hati telah memahami hal itu. Ia tidak lagi mencari, ia hanya tinggal. Ia tidak lagi berusaha, ia hanya kembali. Dan dalam kembalinya itulah jiwa menemukan rumahnya. Bab 10. Ibadah yang menjadi nafas hidup. Ada tahap ketika ibadah bukan lagi sesuatu yang kita lakukan, tetapi sesuatu yang kita alami. Ia bukan lagi kegiatan yang dipisahkan dari hidup, bukan lagi jadwal yang diatur, bukan lagi kewajiban yang ditandai oleh waktu. Ibadah menjadi seperti nafas, mengalir tanpa disadari, hadir tanpa dipaksa, menghidupkan tanpa harus dipikirkan. Pada tahap ini, seorang hamba merasakan bahwa seluruh gerak hidupnya adalah cita rasa dari kehadiran Allah. Ia makan dengan syukur, berjalan dengan tawakal, berbicara dengan kelembutan, tidur dengan pasrah, tidak ada ruang yang kosong darinya. Tidak ada detik yang berjalan tanpa cahayanya. Inilah ibadah yang paling halus, ibadah yang hidup. Ketika ibadah telah menyatu dengan nafas, maka dunia tidak lagi menjadi penghalang untuk dekat dengan Allah. Dunia justru menjadi cerminnya. Setiap kejadian, setiap pertemuan, setiap rasa yang datang menjadi pelajaran yang halus. Tidak ada lagi yang dianggap kebetulan, karena semua terasa diatur dengan penuh kasih sayang. Bahkan cobaan yang datang pun tidak terlihat sebagai hukuman, melainkan undangan agar hati lebih mendekat. Semua luka menjadi pintu, semua kegagalan menjadi jembatan, semua kehilangan menjadi jalan pulang.
Hamba tidak lagi merasa terbuang di dunia. Ia merasa dituntun, dijaga, dan dicintai. Namun untuk sampai pada titik ini, dibutuhkan keberanian untuk melepaskan kendali egolah yang selama ini ingin menuntun, menentukan, dan memaksa arah hidup. Ketika ego dilembutkan, hati mulai melihat dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Tetapi, "Apa yang Allah ingin aku pelajari?" Pertanyaan itu perlahan mengubah seluruh cara kita memandang hidup. Yang dulu terasa berat menjadi ringan. Yang dulu terasa gelap menjadi petunjuk. Yang dulu terasa sakit menjadi cara Allah mengetuk pintu jiwa kita yang paling dalam. Dan saat pintu itu terbuka, cahaya masuk dengan lembut. Ibadah yang menjadi nafas hidup menjadikan seseorang hadir sepenuhnya dalam setiap momen. Ia tidak terburu-buru mengejar masa depan, karena ia sadar Allah telah menyiapkannya. Ia tidak tenggelam dalam penyesalan masa lalu, karena ia tahu Allah telah menutupnya. Ia hidup di sini, saat ini, di detik yang sedang ia rasakan. Dan di dalam detik itu, ia menemukan kedamaian yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Kedamaian yang membuatnya tidak lagi mencari sesuatu dari Allah, karena ia telah menemukan Allah dalam dirinya. Ia tidak meminta, ia hanya menikmati kedekatan yang telah dianugerahkan. Dan inilah akhir dari perjalanan panjang ibadah yang hidup. Ketika seorang hamba menyadari bahwa Allah tidak pernah pergi, dialah yang selama ini mencari, berusaha kembali, berjalan dengan gugup, tertawa dan menangis dalam kerinduan. Padahal Allah selalu dekat, lebih dekat dari urat leher, lebih dekat dari rasa yang paling dalam. Maka saat ibadah telah menjadi nafas, hati pun berbisik pelan, "Ya Allah, aku selalu milik-Mu." Dan dalam bisikan itu, jiwa akhirnya pulang. Pada akhirnya, ibadah bukan tentang seberapa banyak yang kita lakukan, tetapi seberapa hidup hati kita saat melakukannya. Jika hati telah lembut, maka semua yang kita lakukan menjadi zikir. Jika hati telah kembali, maka seluruh hidup menjadi ibadah. Semoga Allah membimbing kita untuk mencintainya dengan cara yang paling sunyi dan paling dalam. Amin.